Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan salat dan salam terus kita kirimkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di kitab-kitab sirah seperti kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Az-Zahabi merupakan ulama besar dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau merupakan salah satu dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada 3 murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang masyhur di kalangan kita, meskipun nanti ada lagi ulama-ulama besar ya, yang termasuk murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama tadi Imam Syamsuddin Az-Zahabi yang memiliki banyak karya ya, termasuk kitab Siyar A'lam An-Nubala. Begitu juga nanti ada kitab Al-Kabair, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Yang kedua, murid Syekhul Islam yang kedua yaitu Imam Ibnu Katsir ya. Mungkin nama ini tidak asing di kalangan kita yang memiliki tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua atau yang ketiga yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, juga termasuk murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki banyak sekali karya, dan karya beliau yang masyhur yang diterima oleh semua khalayak yaitu Tibun Nabawi berkaitan dengan kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga selain disebutkan di kitab Siyar A'lam An-Nubala, disebutkan juga di kitab tarikh atau kitab-kitab sejarah lainnya seperti kitab Wafayatul A'yan yang ditulis oleh Ibnu Khallikan. Begitu juga di kitab-kitab yang lainnya, bahwasanya ya, pada suatu hari ketika majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahullah sedang berlangsung di dalam Masjid An-Nabawi, maka terdengar dari luar masjid teriakan yang mengatakan qad hadaral fil, yang artinya sungguh gajah tersebut telah datang. Yaitu orang-orang dihebohkan dengan kedatangan gajah memasuki kota Madinah. Perlu diketahui bahwasanya penduduk Madinah pada saat itu tidak pernah melihat gajah, sangat asing dengan gajah. Mungkin di antara mereka tidak pernah sama sekali melihat gajah sebelumnya. Maka ketika mendengar pengumuman ini, orang-orang semua datang mengerumuni gajah tersebut, termasuk yang hadir di dalam majlis Imam Malik rahimahullah. Semua murid-murid Imam Malik yang hadir di majlis beliau keluar melihat gajah tersebut. Tidak ada yang tersisa dari murid-murid Imam Malik tersebut kecuali hanya 1 murid saja, yaitu 1 murid yang berasal dari negeri Andalus atau Andalusia. Andalusia pada waktu itu meliputi 3 wilayah, 3 negara. Yang pertama Spanyol, yang kedua Portugal, dan masuk juga wilayah Perancis yang bagian selatan.
masuknya Islam ke Andalusia sebagaimana disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah pada tahun 92 Hijriah yang dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad. Mungkin yang pernah belajar adab Al-Arabi atau sastra Arab insyaallah akan mengetahui kisah ini. Sehingga di Spanyol sekarang ada sebuah gunung atau wilayah namanya Gibraltar. Mungkin ini tidak asing juga ya. Diambil dari kata Jabal. Jabal artinya dalam bahasa Indonesia adalah gunung. Sedangkan Tar dari atau dinisbatkan kepada panglima yang memasuki Andalusia pada waktu itu, Tariq bin Ziyad. Maka kembali ke kisah gajah tadi ya. Maka hanya satu orang atau satu murid yang tidak keluar dari majlis Imam Malik bin Anas rahimahullah. Murid tersebut bernama Yahya bin Katsir Al-Laitsi yang kelak menjadi ulama besar pada masanya atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Laitsi. Maka melihat sikap murid tersebut, maka Imam Malik pun takjub. Dan beliau bertanya kepada murid tersebut. Beliau menanyakan namanya, menanyakan asalnya dan lain-lainnya. Dan beliau bertanya kepadanya, "Malaka lam takhrud litanzura ilal fil?" Kenapa engkau tidak keluar untuk melihat gajah? Wa huwa la yakunu fi biladika. Sedangkan gajah tersebut tidak ada di negerimu. Maka Yahya bin Katsir Al-Laitsi mengatakan, "Lam arhal li anzura ilal fil." Aku tidak datang jauh-jauh dari negeri Andalusia ke sini hanya untuk melihat gajah. Innama rahaltu li musyahadatika. Sesungguhnya aku datang jauh-jauh ke sini untuk berjumpa dengan Anda. Wa li ata'allama min ilmika wa hadika. Dan untuk belajar kepada Anda dan belajar adab atau akhlak daripada Anda. Maka sejak itu murid tersebut diberikan gelar oleh Imam Malik bin Anas Aqilul Andalus, yaitu orang yang berakal atau orang yang cerdas dari negeri Andalusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan kisah yang pendek atau singkat ini ya, ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu agar kita semua tetap fokus pada tujuan utama kita ya. Kita tetap fokus pada tujuan utama kita, termasuk kaitannya dengan bulan Ramadan sekarang ini. Apalagi bulan Ramadan sekarang ini tinggal beberapa hari-hari, tinggal menghitung malam-malam, bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Maka oleh karena itu, segala hal yang bisa membuat kita lalai, segala hal yang bisa mengalihkan fokus dan tujuan utama kita, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Demikian juga dengan hal-hal yang sifatnya kesibukan-kesibukan, pakaian mungkin ya. Bukan berarti kita tidak boleh berbelanja ya. Dan tentunya kita sebagai umat Islam dengan datangnya Aid atau hari raya ini kita berbahagia. Namun jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kita lalai. Jangan sampai hal-hal seperti itu mengalihkan fokus dan tujuan utama kita, yaitu untuk memaksimalkan ibadah, terutama di malam-malam atau hari-hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pertahankan fokus kita ini dengan meneladani Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan,
syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, wa ayqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang mana kesungguhan beliau tersebut tidak seperti pada malam-malam yang lainnya, melebihi pada malam-malam yang lainnya. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sekali lagi jaga fokus kita, mari kita pertahankan. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan di hadis-hadisnya, mungkin hadis ini tidak asing lagi bagi kita, ya. Mungkin Anda di kiri kanan kita di layar, ya. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga di hadis yang lain, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, walillahi utaqa'u minan nar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu ada atau terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Maka kalau karena itu para hadirin, ya, peluang kita atau kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini sangat besar, masih terbuka lebar. Kalau seorang belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama, maka masih ada malam kedua. Kalau belum juga mendapatkan ampunan di malam kedua, masih ada malam ketiga, dan seterusnya. Namun di semua malam dari bulan Ramadan, dari awal sampai akhir, tidak mendapatkan ampunan, maka inilah orang yang merugi. Tentunya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni oleh Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama atau terkhususnya ibadah puasa yang kita lakukan ini. Oleh karena itu diriwayatkan orang-orang soleh terdahulu setelah bulan Ramadan, setelah habisnya bulan Ramadan, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah terus menerus agar ibadah, terutama ibadah shaum atau puasa yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri tausiah singkat pada malam hari ini, saya akan menukilkan perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, ya, sesungguhnya bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita dan tidak tersisa kecuali sedikit daripada hari-hari dan malam-malam daripada bulan Ramadan. Maka siapa saja yang dari awal Ramadan terbiasa melakukan kebaikan, maka hendaklah ia melanjutkan, menyempurnakan kebaikan tersebut. Dan beliau mengatakan, ya, namun siapa saja, ya, dari awal Ramadan mungkin tidak maksimal atau masih lalai, maka hendaklah ia
melakukan kebaikan-kebaikan di akhir-akhir atau di hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini. Kemudian beliau mengatakan, nikmatilah hari-hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, antarlah kepergian bulan Ramadan ini dengan salam dan perpisahan terbaik. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.